Gua punya kayak games-games kecil-kecilan. Gimana? 5 anak nih. Nama lengkap, tempat tanggal lahir. Dimulai dari anak pertama. Pertama, Hafia Sani Nadia, lahirnya tanggal 20 Maret tahun 2010. Anak pertama tahun 2010. Halo, kembali lagi bersama kami di Kembali lagi di channel Banyak Cakap. Kali ini kita kedatangan tamu nih, tamu spesial. tamu Spesial. spesial. Termasuk tamu spesial di Banyak Cakap, yaitu Om Heriana. Pak Heri. Kurang lebih kontennya tentang kehidupan selama perjalanan karir lah, seperti itulah, sama kayak Mas Bayu dan Olwar dan lainnya. Langsung aja kita kepoin tentang Om Heri. Om Her, pertama-tama nih coba kenalan dulu lah, nama gitu kan, tempat tinggal, pekerjaan di mana gitu kan. Ya, nama saya Heriana. Tinggal di Jalan Raya Citayam, Pondok Terong, Kelurahan Sawangan, Depok. Depok bro. Dia di Pramuka. Bekerja di Pramuka nih. Pramuka, ya. Profesi marketing dia nih. Sales marketing. Om Heri itu mulai profesi marketing itu dari tahun berapa sih Om Heri? Saya tahun dari marketing itu dari tahun 2003. Pertama kali PK berdiri. 2003. 2003. Diajak sama Pak Faisal. 2003. 17 tahun. 17 tahun. 11 tahun Om Heri berkecimpung. Itu- Ibarat kata tuh suka duka, pahit manisnya itu Om Heri udah dapetin semua berarti ya? Iya, sudah dapetin. Pahitnya apa tuh? Pahit itu apa Om Heri? Dari pahitnya dulu lah kita. Kopi dong. Kalau Ayo, pahitnya manis-manis. sih, kalau di saat lagi ngadepi konsumen, kalau lagi ada kendala masalah angsuran yang salah atau gimana gitu. Kalau secara individu ya kita hadapi dengan Dengan tegas gitu ya. Maaf ya Mer. 2003 itu udah berkeluarga Bang? Pak. udah karena udah pisah dari istri. 2003 itu udah pisah. bisa. 2003 udah pisah, berarti Pisah. nikahnya tahun berapa itu? Dia nikah sama istri yang kedua itu di tahun 2009. Yang pertama? Yang pertama di tahun 2001. Berarti 2 tahun setelah menikah gitu ya. Iya. Itu udah punya anak dari istri pertama. Dari istri pertama udah punya anak dua. Dua. Sekarang Om Heri anak berapa Om Heri? Anak dari istri pertama 2, dari istri kedua 3. Sampai total 5. 5 anak. Keren lah, salut. 17 tahun berkarir tuh Om Heri. Menurut Om Heri tuh pengalaman yang paling berkesan mungkin yang paling apa ya? Paling anyep lah, paling ini apa sih Om Heri? Kalau paling aneh sih nggak ada, cuma kalau pengalaman yang berkesannya kalau lagi saat pameran hujan ya kita lagi langsung beres-beresin namanya. Iya. Cuma kalau yang paling aneh sih ya saat kalau lagi pameran kita lagi banyak ada konsumen ataupun roadshow. Dulu kan waktu itu zamannya dulu kan ada roadshow. Roadshow. Ya. Ngikutin dah tuh ya, kita di MKK. Ya. Dan pertama kali yang diajak roadshow itu dari Topoli Wijaya. Kali itu. Berarti Om Heri ini karena memang 17 tahun di marketing nih guys. Jadi itu dia ngerasain tuh perubahan di teknologi brother. Iya benar-benar. Yang sampai mungkin 2 tahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan ini Om Heri, berarti Om Heri beralih ke digital Om Heri. Benar, ngerasain banget ya. Iya, dulu mah kagak seperti ada Iya. digital. Dulu jadi kita dapat aplikasi, kita sistem. Dulu zamannya ada namanya BBM. BlackBerry Messenger. Kita langsung pakai itu dan aplikasi langsung diserahkan ke kantor untuk di follow up. Oh gitu. Kalau dulu kita nggak ada sistemnya dari tim lapangan yang langsung purin gitu enggak ya? Iya. Kalau dulu kita yang ngasih berkas ke Yoi, analis manual gitu ya. Iya. Berarti Om Heri termasuk melek teknologi brother ya. Karena biasanya mohon maaf ya Om Heri ya, maksudnya yang sudah berumur lah, maksudnya itu
kadang tuh ya paham-pahamnya cuma sekedar WhatsApp, Iya, iya. standar BBM. Kalau sekarang kan di tempat kerja Om Heran sekarang ini kan mau isi aplikasi aja udah disediakan digital form Ya, gitu kan, aplikasinya sendiri, aplikasinya ya. sendiri. Dan Om Heran termasuk yang melek teknologi sih menurut gue. Tapi dari istri pertama, kalau boleh tahu, itu cerai itu kenapa tuh? Berpisah dari istri pertama satu karena faktor ya mungkin dulu waktu itu saya kan nganggur tuh Pak, tahun 2000 sampai 2003. Itu kan nganggur, karena saya nganggur akhirnya saya dapet pulang kan, nganggur itu pulang cuma bawa istri duit ke sana, dia nggak berkecukupan, cuma di bawah seminggu sekali 100, dia alasannya nggak cukup loh buat anak begini begitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau jalan satu-satunya ya udah pisah, dia yang minta pisah. Oh, berarti si istri yang nggak bisa. Ya, tapi terus dari tahun 2003 itu saya diajak pertama kali kan, setelah itu saya kan mobil. Parkir, akhirnya dapat lumayan. Terus saya diajak ke Pak Faisal, kamu mau nggak kerja marketing? Boleh Pak, dari pagi sampai malam. Dia pun nggak apa-apa, yang penting saya bekerja untuk anak. Cuma waktu itu masuk CPT itu jadi sistemnya nggak gaji, jadi saya dapat aplikasi, dibayar per aplikasi 15.000. Oh, freelance dengannya. Enggak, tetap bukan freelance, jadi masih tetap. Oh, Sistem dulu ya, masih sistem gaji dulu ya, belum ada gapok lagi ya. Belum ada gapok ya. Bayu. Jadi sistemnya dibayar saat 15.000 aplikasi ACC, kalau ditolak bayar cuma 5.000. Oh gitu. Jadi sebulan itu saya dapat 600. Alhamdulillah kumpulin, langsung saya dapat kenalan, ya udah menikah dengan istri yang kedua. Tapi alhamdulillah ya dengan istri yang kedua menerima dengan apa adanya. Alhamdulillah. Nomor awal mulanya ketemu Pak Aisyah itu di mana, Om Her? Apakah udah memang tetanggaan atau memang udah temen? Gitu. Dari mana tuh, Mbak? Dari mana? Papa Aisyah itu pas Papa Aisyah bawa mobil, dia nikung, terus nikung berhenti makan, ya saya juga akhirnya makan di situ, dia nanya-nanya. Oke. Mas Itu kerja maksudnya parkir belok gitu ya? Iya. Mas Nikung. parkir ya. Market di situ, iya. Sehari dapat berapa? Saya ditanya sehari ya, kadang dapat 30, 40, terus mau nggak kerja? Jadi saya ditawarin mau. Akhirnya dengan kategori ya saya ditawarin kerja. Pertama kali saya masuk sama ikut Pak Faisal, diajarin cara isi data aplikasi pengajuan, cara menawarkan dengan konsumen, dan adaptasi dengan konsumen akhirnya. Terus juga sebelum itu saya juga belum tahu cara hitung-hitungan angsurannya gimana. Diajarin sama Pak Faisal, ya. Oke, Pak Faisal berjasa banget lah ya buat Pak Eri ya. Apa nih yang mau diucapin sama Pak Faisal? Ya, saya sih terima kasih banyak sama Pak Faisal yang udah memberi saya pekerjaan Sampai saat ini. buat Tapi menjadi ya. yang istri kedua, mohon maaf, masih ada atau Udah meninggal. udah meninggal? Iya, 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Sekarang berarti anak 5 itu sama Bapak Eri semua? Iya. Sama Bapak Eri semua Iya, ya? di Depok. Di Depok semua? Itu Semua kalau di yang Depok. dari anak dari istri pertama itu kan udah dewasa mungkin ya, udah besar ya? Udah. Itu maksudnya udah mandiri, udah mandiri. kerja gitu ya. Itu dari anak udah kerja gitu, ada nggak sih bantu ke bapaknya, nih Pak dari saya ataupun apalah gitu, maksudnya Enggak, untuk terima ada kasih sih sama ya bantu, bapaknya cuma ya dibantunya dia buat Kebutuhan jajan sehari-hari. adik-adiknya, Oh, adik-adiknya ya. buat sehari-hari makan adik-adiknya aja. Kalau kalau gaji ini saya bayar kontrakan dan bayar utang. Nah, Om Her, benar begini kan Om Her kan punya 2 anak dari istri pertama, 3 anak dari istri yang kedua, 2 almarhum nih. Gimana cara Om Her tuh mengayomi, membuat rukun yang notabene kan dari 2 ibu berbeda gitu. Gimana cara Om Her untuk ngurus lah gitu ya. mengurusnya, mengajarkannya untuk kebersamaan karena sama-sama anaknya Om Heri. Iya. Gimana tuh Om Her? Itu sih dari pertamanya, awalnya kan dari anak pertama itu usia pas 2 tahun, yang satu setahun setengah. Itu juga belum tahu mamanya, dan selama saya udah kenal-kenalan jadi terus yang mereka diasuh. Oh, sama Diasuh istri yang almarhum kedua. Oke. Makin lama makin dekat. Tadinya awalnya cuma manggilnya tante kayak. Selang beberapa tahun kemudian, setahun lah, itu baru manggil mama. Baru punya adik tapi dengan
catatan saya juga ikutin anak, jangan samakan, tapi walaupun satu bapak beda mama nggak masalah. Yang Iya. penting intinya harus ada kebersamaan. Iya. benar. Jadi memang dari awal tuh dua anak tersebut tuh yang paling ini memang udah menjalin kedekatan ya Om Iya. ya, sama istri. Iya. Sama lo. Tapi kalau untuk maafin istri pertama masih ada Pak? Masih ada. Masih berkomunikasi, Om, ya? Masih berkomunikasi. Baru komunikasi aja, tapi jarang ketemu, cuma komunikasi. Dia udah berkeluarga nih? Belum? Belum. Oh belum Belum. juga. Berarti anak yang Itu dua ini bisa ikut pas ibu lah, bisa nikah lagi. Rujuk. Rujuk. Bisa sih. Bisa ya dalam agama Islam bisa ya rujuk ya. Iya. Ya, Bisa. tapi kan saya belum Siap. lagi. Belum siap. Nah Om Mer ketemu Pak Faisal itu di daerah Citayam juga, apa memang Om Mer dulu tuh Enggak, tinggalnya Pak Faisal. di Citayam? Saya memang masih tinggal di Manggarai. Oh Manggarai. Manggarai, cuma kan saya markir yang di daerah. Dari mana tuh, Om, ya? Persojo. Gitu. Pak Faisal nggak tahu dari mana tiba-tiba putar balik, saya dikasih terus Pak Faisal mampir ke rumah makan, saya makan di situ, ngobrol lah di situ. Setelah ngobrol baru Pak Faisal nawarin kerjaan. Biasa memang rencana Tuhan tuh ya. Kalau masih rezeki mah ada aja jalan. Dan sampai saat ini juga Pak Heri ini masih bekerja lah ya. Bekerja, masih aktif Masih bekerja. aktif bekerja. Dengan umur berapa Pak? 44 tahun. 44 tahun, masih semangat. Masih semangat, masih semangat. Dengan mengurus sebenarnya anak ya. Iya. Ini buat pesan-pesan ke marketing muda gimana nih? Menjalani lika-liku sebagai Bapak kan udah marketing gitu kan Om Mer. pengalaman Menjadikan banyak. tumpuan profesi marketing itu untuk penghidupan keluarga dan diri sendiri gimana Om Mer? Pesan dan ininya Om Mer? Ya pesannya sih berarti cuma semangat aja untuk bekerja buat keluarga, dan satu kalau memang ada kendala apapun ya kita harus kompromi sama atasan kita. diskusi gitu ya. Berarti mutlak tuh memang sebuah tim itu komunikasi atasan dan bawahan atau dengan timnya itu memang mutlak harus dilakukan Om Mer ya? Iya. Dan arahan-arahan dari atasan pun memang harus kita ikuti ya, harus kita jalani ya. Baik itu memang merasa di awal itu ada yang salah tetap dijalani, yang pada akhirnya nanti di finish itu akan keluar lagi, oh salahnya di sini, benar di sini. Salah satu kunci jadi marketing ya Om Mer. Terus sebelum kalau background nih Om Mer, Om Mer dulu SD di mana Om Mer? Manggarai bagaimana ya? Kalau SD di Manggarai. Asli orang Jakarta? Ya. Anak Manggarai Om Mer. SD di Manggarai, SMP di 57. 57 mana tuh? Halimun. Nah, Oh, Halimun. SMA-nya SMK Bakti sini yang dekat gereja Cawang. SMK Oh, pajak. Nah, Bakti Jakarta. iya. Lu anak pajak. Ganja. Suka tahu Ya, kan? ya tahu pasti tahu. Gimana? Cuman cerita apa gimana Om Mer? Kalau Manggarai itu memang lumayan Bronx juga ya zaman dulu ya. Iya. Bener nggak sih Om Mer? Gitu. Di sekitaran Tahun- stasiun Manggarai itu? Ya sekitar tahun 90-an itu memang kalau dibilang orang banyak kategori Manggarai sebenarnya rawan, karena memang si rawannya ya seperti kalau ada copetan apa itulah ini ke dalam, dan kategori dari dalam gak ada yang tahu katanya. Iya. Padahal orang-orang situ juga. Orang-orang situ juga. Tapi bandar-bandar juga banyak gitu ya. Iya Pak. Iya, benar-benar. iya. Tawuran, Pemain dalam lah ya. Berarti lu anak Manggarai Om Makanya Mer. Pak Heri begini jadi. Tapi Ikan salah bandar. satu orang Manggarai yang baik lah mungkin ya. Yoi. Karena tidak semua orang Tapi make. Kagak. Gak ada pakai pakai filter Kalau ya. apa iya. Ya. Kalau untuk minum Dia makan. merokok aktif loh kalau Om Mer ini. Keren lu make butau gitu kan. Kagak. Cuma kalau di sana sih banyak yang pakai, cuma ya. Tapi sekarang Pak Heri tuh kerja sampingan ada? Kalau kerja sampingan belum ada Pak. Cuma kalau ada kerja sampingan ada tiap minggu jagang buah. Jaga Dagang. dagang Iya. buah. Dari Buah apa? buah segar. Jadi Buah mereka dadar? dipotong berapa biji. Oh, kayak sejenis Alhamdulillah. Pakai gerobak apa gimana nih Om Mer? Dipikul Pikul ya. Itu tiap hari Minggu. tiap hari minggu. Tapi emang ini sih menjanjikan sih. Tuh berapa tuh? Keuntungan lumayan Pak, dapat 40.000. 40.000 ya.
Dia Lumayan lah ya, udah bisa Sandi. cover ongkos lah itu ya. Iya. Kalau ngomongin selera musik nih Omer nih, Omer tuh termasuk yang selera musiknya kayak gimana Omer? Rock kah? Gimana nih? Dangdut atau gimana? Nggak ada sih Bang. Apaan aja didengerin Paling nih? ada ya didengerin paling Koplo kalau mungkin. misalnya kalau yang lagunya yang didengerin yang dia enak aja gitu. Tapi gini nih, cita-cita gue dari tadi belum dengar nih, cita-citanya Pak Heru itu sebenarnya apa? Coba apa Omer? Nah, Disampaikan Omer. kalau cita-cita sih ya cuma satu sih ya Jadi orang usaha, nggak ada yang jadi orang kaya, usaha untuk pengen punya usaha dagang gitu kan. Oh, Oh, Wirausaha. bukan supir bis, bukan. Ini ngomongin wirausaha nih ditambah kan bukan satu lingkungan kerja juga nih sama Om Heriana nih. Sering Omer setel lagu Padang, Iya. Sumatera Barat nih. Apa memang ada keturunan Sumatera Barat atau gimana nih? Saya istri. Oh istri. Oh, istri orang Soalnya kan kalau Sumatera Barat kan berwirausaha. Mungkin itu salah satu pelampiasan kangen mungkin. sama istri. Itu istri yang pertama, Kedua. Oh, yang kedua yang Sumatera Yang Barat. pertama Bogor. Sunda. Sudah. Gelis dong. Gele. Yang dari Ngomongin wirausaha apa dulu Mer? Kuliner kah? Atau apa nih? Ya, Sabu, dagang, Sabu. dagang buah-buahan aja Pak. Ya pokoknya usaha apa yang Punya bisa usaha buat- yang penting Punya ya. usaha ya. Semoga terkabul lah. Ya sekarang mah udah Dan terkabul. Omer sih termasuk yang sedang usaha juga. Iya, udah terkabul. Udah ngejual produk-produk ini kan dari toko-toko Produk kita. kan. Kita tinggal punya tokonya aja nih, doain tinggal guys. usahanya aja dimaksimalin. Yo, pasti Omer. Gitu. Sampingan jualan buah Omer. Emang sih menjanjikan sih. Ya, Ya lumayan lah sehari ada 40.000 dengan cover ongkos. Saya awal mulanya parkir. Ingat, saya juga parkir nih. Suruh. Sama satu parkir. Benar. Iya. Kalau mau nonton kisah Bayu ada di atas ini. Yo, Sama-sama dari parkir lah kita Pak Heri. Kalau sistem parkir Manggarai gimana nih Omer? Kalau Bayu kan ada sistem nyetor juga, Omer ada nyetor juga nggak nih? Enggak. Apa sendiri? Gua ada. Enggak. Enak tuh lah. Sama nggak ada yang- Misalnya nggak ada kita ini berdua ya? dibagi dua. Apa? Jadi kan kita balik kalau putaran balik itu kan kita ada yang ngasih 500, ada yang ngasih ya dulu tahun 90 itu kan masih yang 500 kan besar. Ya ada yang 300, ada 200. Itu putar balik. Kita Oh, sehari di putaran gitu ya, maksudnya di tempat putaran balik. bukan market yang seperti di apa di Bukan ya. Bukan. Dan Yang lu ceritain ngajak kemarin batas gimana gitu. tuh? Yang bulan puasa Omer. Makir-makir juga Omer sampai yang lanjut kerja malam gitu. ya market itu kan ada yang lagi gak ada orang. Saya lagi market kan di rumah tuh lagi gak ada yang kosongnya. Ya udah saya isi rumahnya juga sempat Berapa dapat itu? 30 Semalam. dari malam sampai jam 3 pagi. Oh gitu. 30.000. 30.000 bersih ya. Iya. Omer rokok, minuman, Minuman, makan, ya. nasi goreng pun udah aman lah ya. Gitu. Iya. Lumayan lah buat jaga itu. Tapi ya Pak Her jaga kesehatan dong tentunya. Iya. Karena kan Pak Her dari pagi sampai sore udah kerja juga. Termasuk perokok aktif juga. Iya, benar. Perokok aktif. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang dampaknya ke Pak Her apa nih? Ya dampaknya Dari pekerjaan, dari keluarga, dampaknya apa? kalau dari pekerjaan dampaknya satu ya banyak konsumen yang sering kan kita udah dapet konsumen jarang ada yang belum minat pengajuan. Terus dari dampak satu ke gini kita dapat penghasilan ya kita harus cari tambahan. Terus hari dapat keluarga anak di rumah. Termasuknya ibaratnya itu intinya itu booking berkurang Pak Her ya. Benar. Selling-nya Itu berkurang. merasakan semua dampak pandemi karena ekonomi orang itu Daya beli konsumen. Iya. Omer nih, kan anak pertama cewek kalau nggak salah ya. Cewek, Anak kedua cewek juga semua cewek. umur udah berapa itu? Pertama yang kedua. Yang pertama 19, Ah. yang kedua itu sekitar 18, mau jadi 19 lah. Kalau 18 tahun. kalau ditanya nih ya, misalnya mungkin bulan depan ada dua lelaki yang ngelamar anak Omer dua-duanya nih Omer siap ngelepas apa gimana? ibaratkan Bayu sama Warolan. Apakah Omer akan udah punya omongan gitu kan, kamu nikahnya umur segini aja? Ya saya sebelumnya udah punya omongan. Oh udah punya omongan. Apa tuh?
Jadi kalau patokan usia 25 tahun. Patokan usia 25 tahun. 25 tahun. Di bawah 25 tahun nggak diizinkan? Ya, belum. Belum diizinkan. Kalau cowoknya kaya, Kalau cowoknya kaya Pak, saya belum, karena patokannya karena kalau pernikahan usia dini takutnya membawa dampak yang pada Belum matang ya. Karena mungkin apa memang Bapak Pak Heri sendiri pengalaman nikah dulu umur berapa? Yang saya waktu nikah usia 20, istri 17. istri enggak 16 tahun. berarti Iya kan? berarti Di bawah. di bawah. Ya maksudnya Pak Heri itu mungkin Makanya jangan dia sampai kayak dia gitu ya. Oh, maksudnya. oke. Jadi Bisa anaknya jadi, bisa dipatokin jadi. harus umur sekian. Iya. Bener Pak Heri ya? Iya. Sebenarnya jadi dia patokan sama pengalaman dia. Karena dia berpengalaman gagal. Dampaknya gagal. Ya, anak juga janganlah ya orang tua. Benar sih. Kita kan memang selaku orang tua kan pengen kasih yang terbaik buat anak. Pasti. Makanya kan ya nyari-nyari tambahan masih masa pandemi ini. Berarti kalau dibilang di satu rumah itu yang sudah bekerja berarti yang aktif kerja Om Heriana, anak pertama, anak kedua Om Heriana. Ya, anak pertama sama anak sama saya. Oh, anak kedua belum? Anak dua belum. Belum lulus. Betul ya? Udah lulus cuma masih nganggur. Oh masih nganggur karena tapi udah ada ibaratnya nyari kerja atau udah Gak pindah mau kerja atau jadi belum? ini marketing freelance gak mau. Kalau ditanya sih untuk baca kecilan dia nggak mau Pak, nanti aja Pak, nanti kalau udah setelah ini. Ini kita punya ini nih, gua tiba-tiba punya kayak games kecil-kecilan. Gimana? 5 anak nih. Hmm. Kalau bapaknya sayang sih, seharusnya inget lah nih. Nama lengkap, tempat tanggal lahir. Dimulai dari anak pertama. Jadi pertama Api Hasan. Taruh. Kira-kira game nih, hadiahnya apa gitu? Iya, Iya dong. Super lah, kumpul. Super sebungkus. Kude cappuccino. Tetap dulu orang depan. Hadiahnya beli dulu ada di sini. Anak pertama gimana? Anak pertama nama dan tempat tanggal lahir. Anak pertama Api Hasan dan Nadia, lahirnya tanggal 20 Maret tahun 2010. Anak pertama tadi. Tahun 2010. 9 tahun. Lupa mana sendiri. Tahun berapa? 2000. 2000. 2000. Anak kedua. Anak kedua tahun namanya Anggi Prastio. Itu lahir tanggal 11 November Tahun 2001. 2001. Anak ketiga. Dari bini Kedua Sinta, ya? iya dari bini kedua ya. Heeh. Di Sinta Nurhaini. Iya. Itu tanggal 26 Desember 2006. Jakarta di mana? Oh, Di mana? berarti abis Natal tuh ya? Habis Natal. Habis Natal tuh ya? Iya Pak. Heri Natalan berarti? Kagak lah Pak. Pas Natal di rumah sakit aja. Malam Natal. Anak keempat? Anak keempat Alika Dinian. Anak engineer. Tanggal 10 bulan 6 tahun 2012. 12 tahun berarti. Iya. Yang kelima terakhir ini bontot. Yang kelima terakhir bontot namanya Syahid 10 Juni 10 Juni tahun tahun 2008. 18. 12. Udah 2 tahun loh merek. 2 tahun, ada yang 2 tahun. Iya. Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Baru mungkin Pas ya karena udah meninggal istri aja tuh kemarin. Berarti istri meninggal, anak di rumah sama siapa? Sama Sama opungnya? kakaknya. Sama kakaknya? Nah, Opungnya? Hah? Opungnya nggak ada? Kadang kalau pagi aja, kalau pagi ke rumah, nanti sore dia pulang lagi ke rumahnya. Oh. Cuma paling cuma nengokin pagi. Untuk Tiap hari. kalau untuk makan Mer, yang masak siapa ini? Anak pertama berarti. Yang pertama. Kadang yang kedua. Berarti anak pertama tuh udah siap tuh. Udah siap. Udah bisa Boleh lah. masak, kerja. boleh lah. Mungkin Kan kenalin dulu. mungkin alasan Om Her melepas umur 25 itu salah satunya membantu Om Her menjaga adiknya dulu Iya. ya. Benar. Sampai itu Dulu benar. iya, tunggu yang 2 tahun tuh 6 tahun. Gitu. Udah bisa. Maaf nih Om Bisa Her, tinggal apakah ya. ada mungkin ada suatu pesan gitu yang kepada anak pertama dan anak kedua gitu kan? Apakah anak yang adiknya mau boleh bontot dibawa gitu misalnya udah nikah bagaimana? Apa tetap sama Om Her? Tetap sama saya. Tetap sama Om Her aja. Iya. Pesan-pesan Pak Heri buat anaknya apa? Pesan buat anak dan buat keluarga lah. Iya. Buat kawan-kawan semua Pesan buat keluarga dan anak-anak sih ya, satu sehat selalu, kedua Amin.
gitulah. Kalau sebagai anak atau kakak adik, sebagai kakak harus merawat adik-adiknya walaupun mamanya sudah tidak ada. Sebagai adik harus ngertiin kakaknya walaupun kakaknya yang nomor satu itu udah bekerja, tapi jangan membuat emosi kakaknya. Ini anak Omer ini termasuk ini Omer nih ya. Apa tuh? Primadona. Primadona di sini nih, Omer di sini anak primadona nih. Primadona oleng. Primadona ini ya. Sahabat kita oleh. Sahabat kita oleng ya dengan banyak juga sih. Kok banyak yang nggak percaya ya, kurang ajar nih gitu, banyak yang nggak percaya. Nggak percaya kalau itu anak Tapi Mary. bener ini anak Omer gitu kan ya. Belum tahu bapaknya. Bapaknya masa mudanya gimana? Ini kenceng. Yang Manggarai. Manggarai apa Manggarai Omer? Manggarai. Manggarai. Kuliner yang terkenal di Manggarai apa Omer? Kuliner dulu yang terkenal di Manggarai itu kan dulu ada yang namanya yang suka dagang soto. Nah, sotonya itu bukan kayak soto Betawi, bukan kayak soto apa gitu, tapi dia dicampuran dengan sama apa? Jagung. Micin goblok kalau betul. Jagung. Nah, khasnya dulu di situ. Sekarang udah gak ada, yang jualnya udah meninggal. Soto bening apa soto santen? Nah, soto bening. Jadi Soto bening. pakai tadi. Nah, jagung. Model ada kayak model soto Kudus tuh ada tuh. Jasuke dong. Jasuke. Jadi jagungnya itu kayak sistemnya direbus. Kuahnya bening. Bening ya? Kuahnya. Kalau Om Heri bilang kuahnya santen, gua mau bilang itu serodeh kali Om Heri. Jasuke. Ibu banget baik. Nah, jadi dia dalamannya ada tergantung dia mau pakai ayam atau daging, tapi dagingnya itu bukan daging ini, daging jeroan aja. Oh, jeroan. Daging babi. Jeroan kayak lurus gitu ya kan ya? Seger tuh kayaknya. Duh, hujan-hujan gini. Nyari Dulu lagi. ada yang jualan namanya Ma Ito. Nah itu ya. Itu. Di jalan mana itu? Di jalan mana itu? Itu yang jalan Dr. Sarjo Gang Bakti 8. Waktu 8. Mungkin ada cabang-cabangnya nggak ada Ferry? Nggak ada. Nggak ada. Mau coba ya banyak soto soto jagung. itu kita buka cabang. Tapi ada juga lah di jalan apa itu? Ya gue lupa tuh. Ada tuh di dekat deretannya Vicky Sianipar tuh studio. Tapi kita putar balik dulu tuh. Di top itu ya, apa Toba? Bukan Laporto Baju, Bukan. Ntar putar balik tuh. Lampu merah yang mau ke sono Salemba gitu kan. Putar balik. Nah nanti di sini nih ada kayak jalan Kalimantan atau apa gitu. Nah di situ ada soto. Yang masjid kalau lurus lagi ada masjidnya tuh. Bukan ya? Bukan. Bukan. Kan ini ada belok kiri. Nah itu ada Lampu soto. merah mana? Soto Cak. Ini enak banget itu. Manggarai, Bang. Soto. Dia model kayak soto Betawi. Itu Santan berarti ya? Santannya enak. Itu memang pakai susu dia. Kan kalau Betawi asli kan memang pakai santannya Pakai susu. susu. Asik juga pemuda Manggarai nih. Oke, sampai di sini untuk part pertamanya tentang Om Her nih. Terus Nanti ada part keduanya lanjutannya, ditunggu aja video selanjutnya. Tetap di channel Banyak Cakap. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mantap. Sampai di sini. See you. See you.